Panas hujan kara menjadi papan tangan, gada hiran tetap dirasakan, menanjak batang sambil berami-ramian, akhirnya sampai ke tujuan. Inilah nasib menjadi orang pembatangan, namun nasib sudah kita tuakan, insya Allah ada harapan. Orang Banjar sejak dulu dikenal sebagai suku perantau atau Madang. Tujuannya terbanyak adalah ke pesisir timur Pulau Sumatera, seperti di Tungkal, Provinsi Jambi, Tembilahan, Indragiri Hilir, Provinsi Riau, serta di Kepulauan Riau Kepri, bahkan ke Singapura dan Malaysia. Madamnya orang Banjar ke pesisir Sumatera ini terjadi akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Seperti ke Kuala Tungkal, Jambi, dan ke Bumi Sri Gemilang, Tembilahan. Membawa gandengan, bahanyut matan di budi barito, awal hari baganti minggu. Mereka membuka hutan rawa pasang surut di Kuala Tungkal dan Tembilahan. Etnis Banjar kemudian menyebar di berbagai penjuru di Provinsi Jambi, termasuk di kota Jambinya sendiri. Bahkan ke berbagai wilayah Sumatera. Sementara di Tembilahan, etnis Banjar kemudian menyebar ke seluruh Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, termasuk di Singapura dan Malaysia. Sebagai etnis dengan jiwa pedagang, Banjar terkenal sebagai usahawan berhasil dalam bidang jual beli kebutuhan bahan pokok, pedagang kain, pedagang emas dan berlian, bahkan perdagangan antar pulau. Jalinan silaturahmi antara suku Banjar di pesisir timur Sumatera dengan yang di Banua Kalsel terus berlanjut, baik kegiatan keagamaan dan perdagangan, hingga saling mengunjungi satu sama lain. Untuk melihat perkembangan tersebutlah Forum Silaturahmi Kulaan Banjar bersama tim Banjar TV yang berada di Banjarmasin melakukan perjalanan untuk Batamuan Wan Kula Kula atau Kerukunan Buan Banjar atau KBB, mulai dari kota Jambi, terus ke Kuala Tungkal, Tembilahan, dan kota Batam, Kepulauan Riau. Waktu hari baganti hari, istilah orang menjadi rezeki. Kulaan Banjar di Banjar TV kami ini acara Baditi Kulaan tujuan Jambi, Kuala Tungkal, Tembilahan, dan Batam. Nah, dalam perjalanan kali ini kami sudah berada di kota Jambi. Di Jambi ini kami lagi istirahat di rumah makan Padang, namanya Sederhana, warung sederhana. Moga-moga aja ini menjadi awal permulaan bagi kami bertitik, supaya kami ini bisa menjelajahi seluruh pemukiman suku Banjar yang ada di Sumatera. Perasaan sampean nih kulaan ada di sini nih. Oh, kalau ulun, yang namanya tamu di Banua itu, siapa aja yang datang, ulun sambut dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Kenapa? Berarti orang Banua itu memang sudah ingat dengan perantauan. Nah, jadi sampean ini di Jambi lo sudah lawas kada? Oh, lahirnya Jambi. Lahir Jambi. Bujur. Jadi dari Banjar lah. Ada. Oh, ulun binian aja Banjar. Oh, binian Banjar. Tapi bisa Banjar bisa. Ulun udah pernah ke Banjar. Oh, bisa ke Banjar juga. Tugas di Samarinda 3 tahun. Oh, 3 tahun. Diperbantukan di Banjarmasin hampir
statuta nanti. Oh gitu. Di sini sampean ketua apa? Ketua kerukunan Bubuhan Banjar. Banyak lah anggotanya Pak. Insya Allah kalau di Jambi aja itu 4.000 sampai 6.000 kakak. Anggota. Oh kakak. Oh berarti sekitar 20 ribuan berarti ya. Betul. Nah. Kalau Cungkal itu lebih banyak. Apa aja kegiatan Pak di sini Pak? Kalau di sini saya tonjolkan adalah kesenian. Oh kesenian. Sebab kesenian inilah adalah apa nih mercusuarnya orang Banjar. Iya. Dan satu paguyuban lah. Apa-apa itu di Jawa. Oh. Kan kesenian. Ya. Kalau di Jambi ini baru saya apa nih musik panting. Musik panting. Apalagi Pak? Kemudian tarian. Yang sekarang top di Jambi ini tarian Dayak Maratus. Udah Maratus. Ada. Siapa nama ajar itu Pak? Nah, saya sendiri. Oh. Kebetulan saya waktu dilantik Datuk, saya lihat ada tarian di Pedepokan itu ada tarian, yaitu tari di atas gong. Oh ya gong. Saya kolaborasi lagi dengan Dayak. Oh gitu. Dayak pakai mandau. Iya. Nah, itu. Tapi dapat respect juga di sini lah kesenian lah. Karena respect lagi. Apa? Jempolan nomor 1. Jempulan. Nomor 1 festival. Jempulan yo budaya kita di Jambi masih jempulan di sini. Nah, ini Bapak ini menurut Sidin akan terus dilestarikan budaya-budaya Banjar nah ada di sini. Apalagi di sini ada 20.000 uang Banjar. Nah, ini untuk sementara ini Amah Hasan dan juru kamera Sanusi melaporkan dari Kota Jambi. Susun jualan di dalam duku, ke kayu jukung cari rajaki. Ya pemirsa Banjar TV, nah kami dari program Buat Titik Kulaan ke Jambi, Kuala Tungkal, Tembilahan dan Batam ini sedang berada di peristirahatan kami yaitu Hotel Duta Jambi. Nah di sini kami untuk sementara beristirahat selama 2 hari. Nah setelah itu baru kami melanjutkan perjalanan ke Kuala Tungkal. Menurut cerita dari Jambi ke Kuala Tungkal itu melalui perjalanan selama 2 jam dengan jarak tempuh 125 kilo. Nah setelah itu dari Tungkal ke Tembilahan itu akan memakan waktu naik speed selama 3 jam. Nah setelah itu baru itu kami melanjutkan perjalanan ke Batam untuk mengikuti pengukuhan pengurus kerukunan Kulaan Banjar di Kepulauan Riau. Ini Amah Hasan dan juru kamera Sanusi melakukan dari Kota Jambi. Yuka bulik bangsa tumat lawasnya ulun mahadang pian meninggalkan kampung halaman kapapurunan. Yuka bulik Pangdamini yang kami hormati Ketua Rombongan Bapak Muhammad Arif dan bubuhan sebelataan. Ulun mewakili bubuhan perantauan di Jambi yang mana kelihatannya maklum kebanyakan bubuhan kita di Jambi ini pergi ayam berkukuk, bulik ayam udah masuk kandang gitu. Mungkin keuyuhan apa, tapi insya Allah satu persatu udah mulai datang dan juga tidak saya undang ke keseluruhan karena takut wadahnya kecil halus kan, dimana bumi dipijak di situ kita langit dijunjung. Nanti saya ditegur oleh kawan-kawan pemuka adat di sini, kok tamu ganal yang nggak datang umpat ke Jambi, tidak ada kapur sirih. Nah inilah kita persembahkan galuh Banjar perantauan, mempersembahkan sebuah silat Banjar, tari persembahan.
Kami panggil penari Dayak Maratus Indah CS untuk menyampaikan persembahan selamat datang. Baiklah, sebagai pengantar ucapan terima kasih dan selamat datang, kami persilakan Pak Datuk Jenderal untuk menyampaikan dua patah kata. Sebab Gubernur nyambat jangan orang Banjar keturunan Banjar, orang Jambi keturunan Banjar. Jadi kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga kulaan-kulaan yang ada di Banjar. Mudah-mudahan kulaan ini rajin ke Jambi. Ini lapang Jambi ini ada mun minum banyu Batanghari atau kena datang Sudah minum, sudah diancol gitu. Sudah. Jam-jam. Taga minum banyu Batanghari belum kan? Nah, itu untuk minum kena ingat pulang boleh ke Jambi ini. Jadi ulun bisa berpandai kayak itu Pak. Kalau yang berpandai-pandai yang lain itu tidak bisa. Jadi kami mengucapkan selamat datang kepada keluarga atau kula-kulaan yang berada dari Banjar. Terima kasih kepada Bapak Datuk Jenderal sebagai Dewan Penasehat Pengurus Kerukunan Bubuhan Banjar Jambi Provinsi Jambi. Untuk ini kami persilahkan juga salah satu mewakili dari rombongan terus patah kata. Mungkin ada yang pesan-pesan dari kulakan dari Banjar, Bubuhan Banjar pada Bubuhan perantau di Jambi. Sore ini meskipun kami belum bersalin baju karena pesawat yang membawa kami ini berbeda dengan yang membawakan barang-barang tas kami, jadi mohon maaf kalau kami dengan keadaan masih berbaju nanti episode tadi juga. Harga bunga saja kelihatannya. Tetapi ingin ulun sampaikan banyak yang ulun dan kawan-kawan dapatkan dalam waktu 4-5 jam terakhir. Kita sudah menikmati ancolnya Jambi. Kita sudah menikmati jagung bakarnya Jambi. Kita sudah menikmati masjid 1000 tiang. Dan bahkan kami sudah menambahkan dari 9 khatib, salah satunya adalah Ustadz Lahmudin. Nah, ini juga sebuah informasi yang luar biasa kami dapatkan bahwa tradisi dai dan berdakwah untuk memperbaiki diri
memperbaiki keluarga dan orang lain itu ternyata memang begitulah orang Banjar adanya. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa dapat menjadi makmum beliau di masjid yang sangat indah sekali di kota Jambi ini. Sebuah pengalaman spiritual dan wisata yang luar biasa dalam waktu 5 jam terakhir. Dan ini juga bagi kami sebuah rahasia Allah. Di awal tahun 1900 itu masyarakat di Banua Banjar itu kalau hanya untuk memperbaiki dirinya dan keluarganya dengan cara berhumah, di Banua Banjar itu sungguh luar biasa tersedianya pehumaan, dan mungkin waktu itu sekuat-kuat tenaga bisa berhumah. Tetapi rahasia Allah menghijrahkan pulaan bubuhan kita ini sampai ke Semenanjung Malaysia, sampai ke Tungkal Tambilahan. Kami datang ke negeri-negeri yang jauh hanya ingin membuktikan bahwa orang Banjar itu memang terdiri dari 3 golongan orang yang berhijrah atau madam. Pertama, mereka yang marwahnya tidak ingin gugur karena Belanda, sehingga dalam peperangan melawan penjajah Belanda, Pangeran Antasari dikalahkan. Lalu anak buah Pangeran Antasari lah yang wajah sampai ke puting. Daripada menyerah kepada Belanda, mereka menyusun kekuatan hingga sampai melarikan diri atau membangun kekuatan di negeri yang jauh. Mereka adalah pejuang-pejuang tangguh. Yang kedua, kami ternyata sudah membuktikan bahwa orang Banjar itu adalah orang-orang yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas hidup keluarganya, dengan memperbaiki kondisi perekonomian keluarganya, hingga harus pergi ke negeri yang jauh pun mereka sanggup menjadi peladang tangguh. Yang ketiga, yang paling utama, mereka adalah pendai tangguh. Inilah yang kami temukan jejaknya sampai di Bagan Serai di Malaysia, di Bagan Gatuh, di mana-mana negeri di Malaysia itu ternyata. Bahkan kami di satu Jumat yang agung sholat di masjid tinggi di Bagan Serai, hari itu menemukan seorang yang berasal dari Banjar berdakwah sampai dengan hari itu sudah 3 tahun dia jarang pulang ke Banjarmasin, hanya untuk berdakwah dari masjid ke masjid. Tetapi secara khusus kami ingin membawa kisah ini untuk diberitahukan kepada orang Banjar di Banua, sehingga Banjar TV yang berkomitmen ikut mendekatkan yang dekat, memesrakan yang sudah sangat dekat, merakatkan orang Banjar dimanapun di seluruh dunia. Nah, kami adalah segelintir orang yang peduli untuk meningkatkan ikatan, menjalin tali silaturahmi di antara kita dengan berbagai media yang memungkinkan, di antaranya melalui media televisi. Untuk itulah juga kami berterima kasih kepada Banjar TV yang berkomitmen untuk berjalanan baik-baik, tetapi sekaligus berbagi kabar. Mudah-mudahan ini ada berkahnya. Kalau baik, ini kita ambil kebaikannya. Kalau ada yang buruk, mohon untuk dikoreksi demi kebaikan masa-masa yang akan datang. Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash shakirin alladhi yuwaffi ni'amaka wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma hasil maqasidana wa yassir umurana wa nawwir qulubana wa ahsin akhlaqana wa aslih awladana wa sabbit imanana ya hayyu ya qayyum la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'mula. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya abdussalam tahiyyana rabbana bissalam wa adkhilna al-jannata dar as-salam tabarak rabbana wa ta'ala lana jalla ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Panas hujan